この今自生しているものに関しては、北海道で採れているものに関してはアイヌ語のものも多いので、日本語にない植物もいくつかあって、アイヌ語の名前がそのまんまついてたりもしますね。Kalian udah pernah dengar tentang suku Ainu nggak sebelumnya? Buat yang belum pernah dengar, yuk kita bahas sama-sama. Nah, suku Ainu ini merupakan penduduk asli di Kepulauan Hokkaido dan sekitarnya. Dulu, pulau ini nggak Hokkaido namanya. Dulu itu namanya Ezo. Nah, berubah menjadi Hokkaido itu setelah Jepang dan Rusia datang. Jadi sebenarnya dulu Hokkaido itu nggak termasuk ke pulau Jepang lainnya. Jadi terpisah gitu. Disinilah penduduk asli Ainu tinggal. Menurut datanya, pada tahun 2000, penduduk asli Ainu yang murni di Jepang itu sekitaran 300 orang. Sudah berkurang nih, karena dulu itu sampai 250.000 orang lah penduduk asli Ainu. Dalam dialek Hokkaido, dari bahasa Ainu, nah, kata Ainu ini berarti manusia, berlawanan dengan Kamui, yang berarti makhluk ilahi atau Tuhan. Nah, Ainu juga menyebut dirinya itu sebagai Utari atau kawan dan orang. Penelitian menunjukkan bahwa budaya Ainu ini berasal dari gabungan antara budaya Okots dan juga budaya Satsumon. Nah, budaya Okots ini adalah budaya perikanan di pesisir. Sedangkan budaya Satsumon ini adalah budaya pertanian atau disebut juga Satsumon Bunka. 樺太千島北海道に住んで、そして大きな移動もなく暮らしていたそういう先住の民族であると言われております。明治4年から9年まで戸籍を作って日本人民にしてしまいます。アイヌの了解は全くありませんでした。そしてアイヌ語を禁止して日本人にならなさいと言って日本の言葉を話すようにしました。もちろん住んでいた家土地までも国有地にしてしまって制御である狩猟、漁労、採取すべて禁止したという経緯がございます。Tapi ini good mood ya. Beberapa orang percaya bahwa Ainu ini berasal dari bangsa Mongoloid Proto-Utara kuno yang mungkin menduduki sebagian Asia Tengah dan Timur sebelum ekspansi Han. Ekspansi Han itu dari Cina waktu itu. Nah, berbagai masyarakat adat Mongoloid lainnya itu seperti Ryukyuan. Ryukyuan ini dianggap sebagai kerabat dekat dari Ainu. Nah, suku Ainu memiliki sebuah legenda yang mengatakan bahwa suku Ainu hidup di tempat ini 100.000 tahun sebelum anak matahari datang. Sebenarnya nih good mood ya, suku Ainu itu pernah tinggal di 4 pulau utama Jepang. Tapi selama berabad-abad mereka ini semakin terdesak ke utara dan didesaknya itu oleh orang Jepang. Pada mulanya, orang Jepang dan orang Ainu hubungannya itu hanyalah sebatas perdagangan aja. Tapi akhirnya Jepang ini mulai mendominasi hubungan tersebut dan segera mendirikan pemukiman besar di pinggiran wilayah Ainu. Nah, pada saat itu orang-orang Ainu ini ada pro dan kontra. Yang pro itu berkata ya udahlah biarin aja, atau juga kita masih bisa berhubungan dengan baik. Tapi yang kontra ini mereka nggak setuju kalau orang Jepang ini bermukim di pinggiran wilayahnya Ainu. Nah, karena ada yang kontra inilah penduduk Jepang juga nggak terima gitu, karena mereka itu kayak ngerasa kayak dikucilkan gitu di wilayahnya Ainu. Nah, karena inilah menyebabkan adanya perang di tahun 1457, 1669, dan 1789. Dan semua peperangan ini dikalahkan oleh orang Ainu. Dan otomatis ya yang menang itu adalah orang Jepang. Nah, pemberontakan Ainu yang paling terkenal itu disebut dengan pemberontakan Hashikashin dan pertempuran Mennashi Kunashir. Lalu, selama periode Meiji, kebijakan Jepang ini semakin ditunjukkan untuk mengasimilasi suku Ainu. Jadi suku Ainu itu nggak boleh menggunakan bahasa mereka sendiri. Dan juga kalau mereka ingin bertani, mereka itu harus bertaninya itu di petak-petak yang sudah disediakan oleh pemerintah Jepang. Nah, selama periode Meiji ini juga, orang Ainu ini diberi nama sebagai bekas penduduk asli dan terus mengalami diskriminasi resmi selama beberapa waktu lah pada saat itu. Nah, sebelum periode Meiji, sebenarnya pulau yang ditempati oleh suku Ainu itu kan namanya Pulau Ezochi di periode Edo dulunya. Nah, di periode Meiji itu dirubah sama kekaisarannya menjadi Pulau Hokkaido, ya, yang seperti kita kenal sekarang. Sebenarnya tujuan dari kekaisaran Jepang mengubah nama pulau ini menjadi nama Pulau Hokkaido itu untuk kayak menyamaratakan semua penduduk Ainu. Jadi supaya penduduk Ainu ini bisa membaur dan bergabung dengan penduduk Jepang.
Ya tujuannya sih juga supaya suku Ainu ini punah gitu, dihilangkan, biar mereka sudah menyatu dan berbaur menjadi satu aja lah, menjadi penduduk Jepang kayak gitu. Karena banyak banget nih ya suku Ainu murni yang mendapatkan diskriminasi, sampai akhirnya mereka itu tidak mau mengakui diri mereka itu sebagai Ainu murni. Mereka itu lebih suka dipanggil dengan Utari, atau kalau dalam bahasa Ainu itu artinya kawan. Saking mereka takut didiskriminasi lagi, karena orang-orang tahu kalau dirinya itu mungkin penduduk asli suku Ainu kayak gitu.全然知らない人にはアイヌだ、キモとかってなんでわかるのかなって思ってたんだけれども、そうやって言われたり普通にしてたから、すごいショックが大きかったっていう。Selain sejarahnya yang cukup kelam ya dari suku Ainu ini, sebenarnya ada banyak hal unik nih dari suku Ainu. Kalian tuh sebenarnya bisa membedakan nih mana suku Ainu, mana orang Jepang pada saat itu. Nah, perbedaan itu bisa dilihat dari rambut perempuan ataupun laki-laki. Kalau suku Ainu, perempuan dan laki-lakinya itu lebih menjaga rambut mereka agar tetap sebahu, gitu, agar tetap sebahu. Dan orang Ainu itu selalu menggunakan pakaian tradisional suku Ainu. Jadi mereka nggak mau tuh mengganti pakaian mereka dengan menggunakan pakaian Jepang. Jadi di situ sudah terlihat mana suku Ainu dan mana orang Jepang. Selain mempertahankan ukuran rambutnya nih ya Goodmood, pria di suku Ainu itu juga akan memanjangkan jenggot mereka. Mereka tuh akan suka nih brewokan, jenggotan panjang, dan juga rambut panjang. Selain pria, wanita di suku Ainu itu juga punya keunikan, yaitu mereka akan mentato mulut mereka berwarna hitam. Nah, tato ini mencerminkan bahwa mereka itu sudah dewasa. Suku Ainu itu sangat berpengaruh sih. Suku Ainu itu sangat bergantung pada tanah, dan mereka juga sering menyebut diri mereka itu sebagai pemburu dan pengumpul. Makanan umum yang biasanya dikonsumsi oleh suku Ainu itu adalah rusa, beruang, kelinci, rubah, salmon, dan juga umbi-umbian. Berbeda dengan orang Jepang nih. Kalau orang Jepang itu biasanya kan memakan makanan yang mereka dapat itu mentah, secara mentah gitu kan, ikan tuh salmon mentah-mentah. Tapi kalau suku Ainu, mereka lebih suka memasak bahan makanan mereka. Lebih suka dibakar ataupun kayak dipanggang gitu. Dari semua perbedaan antara suku Ainu dan juga Jepang, tapi ada satu hal nih yang membuat mereka itu sama atau sepemikiran, yaitu dalam hal agama. Suku Ainu ini sama halnya seperti orang Jepang. Mereka ini menganut animisme dan percaya bahwa segala sesuatu itu dihuni oleh roh yang dikenal sebagai kamui. Jadi nih Goodmood ya, di suku Ainu itu mereka mengenal banyak dewa. Tapi yang paling mereka puja itu disebut dengan Kim-un Kamui atau dewa beruang dan gunung. Nah, sebenarnya semua hewan di suku Ainu ini dianggap sebagai manifestasi dewa di bumi. Tapi beruang ini beda. Beruang ini mereka yakini sebagai kepalanya dewa. Jadi lebih dipuja lah daripada hewan-hewan lainnya. Nah, ada nih secara tradisional suku Ainu ini mengorbankan beruang untuk melepaskan kamui di dalam diri mereka ke dunia roh. Salah satu tradisi yang mereka lakukan terhadap beruang itu adalah Lotami atau ditulis juga Liomante. Ini merupakan sebuah upacara Ainu di mana seekor beruang coklat dikorbankan. Nah, secara harfiah nih ya, Lomante ini berarti mengirim sesuatu atau seseorang ke dunia roh. Nah, jadi tradisi ini dimulai dengan nanti suku Ainu itu akan merawat anak beruang coklat dari mereka masih kecil sampai nantinya kalau mereka udah besar beruangnya itu akan dikorbankan, akan dibunuh kayak gitu sebagai ya pengorbanan untuk dewa yang mereka puja lah. Sebenarnya walaupun ya beruangnya ini itu dijadikan kayak alat atau sebagai simbol pemujaan mereka, karena suku Ainu inilah jadinya di Jepang pada saat itu beruang coklat itu hampir punah karena kan sering diburu, sering dibunuh gitu sebagai alat ritual mereka pada saat itu. Makanya ya udah, kalian pasti nantinya akan pernah dengar kalau suku Ainu itu akan sangat berhubungan dengan beruang. Ya karena mereka itu sering banget melakukan ritual dengan beruang. Selain budaya Lomante, ada nih salah satu hal yang menarik juga dari suku Ainu, yaitu adalah dari tulisan dan bahasa mereka. Mereka punya bahasa khusus atau bahasa sendiri di Ainu, tapi mereka nggak punya tulisan untuk bahasa itu.
Jadi mereka nggak punya tulisan khusus lah. Kalau orang Jepang kan punya tuh tulisan mereka, katakanlah hiragana, kanji, ya udah bahasa Jepang. Tapi suku Ainu tuh nggak punya tulisan. Mereka hanya mengenal bahasa mereka secara turun-temurun dari orang tua ke anak dan begitu seterusnya. Jadi ya udah hanya dari pembicaraan aja. Mereka nggak punya tulisannya. Nah, hal inilah yang menyebabkan bahasa Ainu pada periode Meiji itu susah dipertahankan karena mereka nggak bisa menulis bahasa mereka. Karena waktu itu juga Kaisar Jepang meminta untuk suku Ainu itu agar bisa berbaur dengan orang-orang Jepang. Di sini mereka jadi susah mempertahankan bahasa mereka sendiri. Karena kan mereka tuh dipaksa untuk menggunakan katakana, kanji, hiragana, kayak gitu kan. Jadi mereka nggak bisa menuliskan bahasa Ainu itu seperti apa. Seiring berjalannya waktu, sampai di tahun 1997, akhirnya banyak peneliti Jepang yang mau membangkitkan kembali nih bahasa Ainu dan membuatkan kayak cerita klasik Ainu gitu. Jadi pada saat itu peneliti ingin menghidupkan kembali tradisi penceritaan Ainu atau yukar, ya yukar namanya. Bahasa yang dipahami oleh sekelompok orang Ainu dan ini sudah ada kayak teks Ainu klasiknya gitu sekarang agar bahasa Ainu ini nggak punah. Bahasa Ainu ini merupakan bahasa polisintetik. Dengan kata lain, Ainu merupakan bahasa di mana ide-ide utama diungkapkan melalui kata-kata yang terdiri dari bagian-bagian kata yang lebih kecil dengan makna tersendiri. Nah, ini juga disebut atau dikenal dengan kata kalimat. Ada nih beberapa contoh kalimat Ainu. Yang pertama itu ada kupirka, artinya saya baik. Nah, yang lebih ekstrim nih, ada kata yupik. Ini nggak ada spasinya. Tapi tulisannya tuh kayak gini. Tutus sukatarnik sai tenki kiktwik. Semoga nggak salah ya Good Mood. Ini artinya, dia belum mengatakan lagi bahwa dia akan berburu rusa. Wah, cukup ekstrim nih kata-katanya, karena nggak ada spasinya. Selain itu nih Good Mood ya, yang lebih menarik nih dari bahasa suku Ainu, ini ternyata sifat polisintetik Ainu ini sangat mirip dengan bahasa di banyak kelompok pribumi Amerika Utara. Lalu, hampir selama 100 tahun, orang Ainu ini tinggal di Jepang, mereka ini diambang kepunahan. Karena mereka tidak boleh melakukan adat istiadat atau ritual mereka tidak boleh menggunakan bahasa mereka sendiri. Sebenarnya hal ini dilakukan oleh pemerintah Jepang, tujuannya agar suku Ainu ini punah dan tidak dikenal lagi. Supaya ya udah di Pulau Jepang itu hanya ada orang Jepang. Tapi apakah hal ini berhasil? Tidak sepenuhnya. Karena ternyata di tahun 1994 ini sebenarnya menandai titik balik besar bagi orang Ainu. Ada salah satu orang Ainu pertama bernama Higeru Kayano. Dia ini memploporkan dan kayak mendedikasikan hidupnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat Ainu. Berkat dedikasinya dia supaya Ainu itu tetap ada dan tidak punah, akhirnya undang-undang yang melarang budaya Ainu itu dicabut di tahun 1997. Dan di tahun ini juga dibantulah oleh para peneliti lainnya untuk membuat cerita klasik Ainu tadi itu. Nah, sejak saat si Kayano ini mulai mendedikasikan hidupnya untuk suku Ainu, di sini pandangan pemerintah ini mulai berubah dan mulai membebaskan suku Ainu untuk mulai berpendapat dan melestarikan budaya mereka. Karena memang suku Ainu sudah mulai diakui oleh orang-orang Jepang, jadinya udah banyak nih orang-orang suku Ainu yang ada di Jepang itu sudah mulai mau speak up dan juga menunjukkan dirinya bahwa mereka itu memang keturunan murni Ainu. Mereka juga sudah mulailah menunjukkan seperti apa adat istiadat suku Ainu dulunya, seperti tulisan, habis itu tarian dan juga musik klasik mereka. Jadi di sini harapannya sih supaya pemerintah atau masyarakat Jepang itu bisalah menerima kalau memang dulu ini wilayahnya suku Ainu, kayak gitu. Nah, gimana menurut kalian Good Mood? Buat kalian yang mungkin baru tahu kalau ada suku asli di Jepang, yaitu suku Ainu, kalian bisa diskusi di kolom komentar ya. Gimana menurut kalian tentang suku unik satu ini? Oke? Dadah!